Halo teman-teman, selamat datang di Casual Canvas Channel. Oke, untuk kali ini saya akan memberikan informasi sedikit tentang Pathfinder. Jadi, Pathfinder adalah salah satu menu di Adobe Illustrator yang banyak berguna banget untuk membantu kita membuat satu ilustrasi. Oke, di sini saya akan coba jelaskan dari sisi dari sisi saya sendiri ya, dari sisi seorang newbie gitu ya. Saya bukan expert, tapi paling tidak saya bisa memberikan pengertiannya sedikit mengenai menu Pathfinder di Adobe Illustrator. Oke, menu Pathfinder sendiri kita bisa buka di Windows. Kita mau munculkan ya, mau jadi supaya lebih mudah. Terus kita akan cari Pathfinder. Nah, ini dia, ini ya menu. Oh sorry, di sini ya. Di sini menu Pathfinder ya. Nah, ini kalau belum ada, ini bisa buka di Windows, terus klik Pathfinder. Nah, karena saya supaya lebih mudah untuk mencarinya, jadi saya taruh di sidebarnya ini. Di sini ada brush, Pathfinder, dan simbol. Oke, di sini saya sudah buatkan semacam ilustrasi gambarnya supaya mudah dipahami. Ya, ini saya buat sebisa mungkin ya, supaya bisa dipahami. Jadi kita mulai dari menu yang pertama adalah Unite. Menu Pathfinder yang pertama adalah Unite, menggabungkan. Jadi di sini kalau ada dua objek, ya. Dua objek di sini, kalau kita klik kedua objek ini atau banyak objeknya lalu kita klik unite, maka dia akan tergabung ya, jadinya akan seperti ini. Nah, di sini dia akan mengikuti warna yang paling atas, jadi warna si lingkaran ini. Nah, ini menu dari unite. Lalu di sini ada menu dari minus font ya, jadi memotong yang depan. Intinya adalah, jadi si gambar yang di bawah ini akan dipotong oleh yang lingkaran. Jadi kalau kita blok kedua gambar ini, bisa seperti ini, bisa diklik objeknya atau di drag aja, terus kita pilih minus font dari si Pathfinder, dia akan menjadi seperti ini. Jadi yang tersisa itu adalah hanya yang di bawah, potongan dari yang di bawah gitu. Nah, ini ilustrasinya supaya bisa mudah dimengerti maksudnya dari kata-kata saya. Lalu di sini selanjutnya adalah intersect. Jadi sini kita mau mengambil bagian yang tengah ini di antara penggabungan kedua objek. Ini kita blok juga, lalu kita pilih intersect, maka dia akan tersisa bagian yang ini, potongannya saja. Oke, terus kita ke exclude ya. Jadi apa ya exclude itu bahasa Inggrisnya, kecuali atau di luar itu gitu. Jadi dari kedua objek ini kalau kita blok lalu kita klik si exclude ini ya, maka yang tengahnya ini, yang berpotongan ini, yang saling berpotongan, justru akan menghilang atau dihilangkan. Jadi kita mau membuang yang bagian tengah ini, kita mau mengambil objek dari yang terluar, maka kita menggunakan exclude gitu. Terus kita ke menu divide. Oke, ini di sini divide. Divide itu adalah memecah dari bagian-bagian objeknya. Kalau dia nggak bersinggungan, otomatis ya nggak ada yang di divide gitu ya, nggak ada yang di divide, tapi dia harus bersinggungan. Jadi di sini kalau kita blok lalu kita divide, ini dia sudah terpotong-potong. Ini kita perlu ungroup terlebih dahulu. Nah, ini adalah bagian-bagian yang
sudah terpecah, dan ini bagian yang tadi di tengah bersinggungan, bagian yang berpotongan. Terus kita ke menu trim. Trim itu memotong di sini tanpa menghilangkan bagian yang lingkaran ini ya. Oke, menu trim ini kalau kita blok kedua objeknya ya, ini kita blok kedua objeknya lalu kita trim, maka ini kita ungroup, si bagian kotaknya ini akan terpotong oleh si bagian lingkarannya ya. Jadinya akan seperti ini gitu. Sorry, saya kembalikan dulu. Itu menu trim. Terus ada menu merge. Jadi di sini nih, ini agak membingungkan kalau untuk yang merge ya. Saya sendiri juga jarang pakai sih. Ini untuk menu merge nya, dia kan seharusnya kalau dari artinya sendiri adalah menggabung ya. Ini karena dia dua objek, dia fungsinya akan sama seperti si trim. Oke, dia biasanya untuk digunakan lebih dari satu objek. Jadi misalnya di sini kita punya objek bintang dan kotak lalu lingkaran, maka dia akan mencari yang otomatis yang bentuknya appearance-nya itu sama gitu. Jadi ketika kita blok, karena ini warnanya biru, dia akan menggabungkan yang biru, tapi yang lingkaran ini dia memotong yang kotak gitu loh. Jadi kalau di sini saya tambahkan dengan bintang, lalu bintangnya ini saya samakan warnanya dengan yang biru, lalu akan menggunakan menu merge, dia akan menggabung yang warna biru ini, tapi si lingkaran ini dia akan memotong ya, dia akan memotong yang kotak gitu. Jadi ini, tapi ini sih jarang dipakai ya, mungkin nggak terlalu banyak gitu makanya. Nah, dia akan si bintang dan kotaknya ini akan tergabung gitu loh. Terus selanjutnya adalah crop. Oke, crop di sini hampir mirip ya dengan si apa ini ya, intersect. Hanya saja kalau intersect ini dia mau mengambil dari appearance atau warna dari yang atasnya, yang lingkaran. Tapi kalau yang crop, dia akan mengambil yang bawah, yang si kotak biru ini gitu. Tapi kurang lebihnya sama. Terus di sini ada outline. Kalau outline sendiri ini akan menyisakan outline-nya saja gitu, stroke-nya. Jadi kalau ini kita gabungkan lalu kita pilih outline, ini dia akan memotong line-nya juga sih ya. Dia akan memotong line-nya dan menyisakan stroke-nya aja. Ini kalau kita lihat, nah ini di sini dia akan berubah menjadi stroke. Terus kan di sini kan dia fill-nya ya, tadi ada fill-nya di sini. Nah, ini kalau kita pakai dia akan merubahnya menjadi stroke. Nah, ini sebenarnya bisa bermanfaat juga. Dan seperti biasa kan kalau stroke itu kan harus di-expand dulu nanti ya, atau dibikin outline-nya. Tapi kita bisa pergunakan untuk memperlebar stroke-nya misalnya menjadi 5 atau yang lainnya, sesuai kebutuhan aja. Oke, terus yang terakhir adalah minus back ya. Oke, di sini justru kebalikannya dari minus front. Ini ada minus front. Kalau kita gabungkan lalu kita minus back, dia akan mengambil yang lingkarannya, menyisakan yang lingkarannya. Beda dengan minus font ya, di sini dia akan menyisakan bagian yang bawah, si kotaknya ini. Tapi kalau minus back, dia menyisakan yang lingkarannya ini. Nah, kalau kalian sering menggambar menggunakan basic shape atau penggunaan basic shape ya, seperti saya gunakan di sini, ini adalah
gambar dari robot yang banyak menggunakan basic shape dan menggunakan potongan-potongan dari Pathfinder ya. Di sini seperti di sini ini juga menggunakan potongan dari Pathfinder ya. Oke, ini juga banyak ya di sini ya untuk bagian-bagian robot ini yang memang saya menggunakan Pathfinder karena memang juga bermanfaat. Nah, di sini juga bisa dilihat ya, agak banyak grup ya, soal shape ini terdiri dari banyak bentuk. Nah, ini juga bagian-bagian dari penggunaan Pathfinder. Nah, ini kan potongan-potongannya apa ya, presisi gitu. Jadi Pathfinder yang melakukan ini gitu. Beda dengan line art ya. Kalau line art kan tergantung dari cara kita membuat line-nya, sedangkan ini benar-benar tergantung dari si shape basicnya itu. Nah, di sini saya banyak menggunakan shape basic ya, paling diedit di ancornya aja ya. Kalau dilihat nih kan titiknya dia akan selalu kurang lebih sama kalau menggunakan basic shape. Oke, basic shape, terus menggunakan menu dari Pathfinder gitu. Jadi penggunaannya sangat bermanfaat kalau memang kita sudah tahu dan sudah kenali. Ini akan sangat banyak membantu dalam pembuatan satu gambar. Oke, itu aja untuk video kali ini, dan terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe, dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.